Bib. Bib, Bib. Bib. Assalamualaikum. Bib. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Habib? Baik, ya kita kan masih mikir-mikir ya kan? Ya. Waktu 3 menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, terdakwa H. Haris Ubadillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi, identitasnya masing-masing tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim soal kerumunan yang melibatkan dirinya di Petamburan Jakarta Pusat dan Megamendung Bogor, Jawa Barat. Rizik Syihab dinyatakan terbukti bersalah melanggar aturan kekarantinaan kesehatan. Vonis itu dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 27 Mei 2021. Selain Rizik, 5 mantan pengurus FPI yang berstatus sebagai terdakwa kasus kerumunan Petamburan yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi juga mendapatkan vonis dari hakim. Vonis ini akan menjadi ujung dari jalannya proses persidangan yang dipenuhi drama mulai dari penolakan Rizik hingga pledoi yang menyebut kasus ini sebagai bentuk balas dendam politik. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur menjatuhkan vonis 8 bulan penjara terhadap Rizik Syihab dan 5 tersangka lainnya dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di Petamburan, Jakarta Pusat. Kerumunan di Petamburan ini dipicu oleh peringatan Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri Rizik Syihab pada 14 November 2020 lalu. Dalam putusannya, hakim menilai Rizik terbukti secara sah melanggar pasal 93 UU RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim pun menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Vonis yang diketok hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Rizik dengan pidana 2 tahun penjara serta pencabutan hak untuk menjadi pengurus organisasi masyarakat selama 3 tahun. Hakim juga memaparkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa. Hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya menanggulangi COVID-19 yang sedang menjadi pandemi. Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa memberikan keterangan secara jujur hingga memudahkan jalannya persidangan. Selain itu, Rizik Syihab merupakan tulang punggung keluarga dan dianggap sebagai tokoh agama yang disegani. Dalam putusannya, hakim menyatakan dari 5 dakwaan yang diajukan jaksa, hanya 1 dakwaan yang terbukti, yakni dakwaan ketiga tentang kekarantinaan kesehatan. Hukuman maksimal dakwaan ini adalah 1 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Adapun dakwaan terkait penghasutan, hakim menyatakan hal itu tidak terbukti. Menurut hakim, tuntutan 2 tahun untuk Rizik dan 1,5 tahun penjara untuk terdakwa lain terlalu berat. Tuntutan itu diberikan jaksa berdasarkan pasal 160 KUHP Jungto pasal 93 UU RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Padahal, Rizik dan kawan-kawan tidak terbukti melanggar pasal 160 KUHP, yakni penghasutan. Sementara untuk kasus kerumunan di Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hakim menjatuhkan vonis denda 20 juta rupiah terhadap Rizik Syihab. Kasus ini merupakan kasus kerumunan saat Rizik Syihab menghadiri kegiatan di Pondok Pesantren Alam Agrikultural Markas Syariah di Megamendung Jumat 13 November 2020.
Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU, yakni 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Hakim juga menilai Rizik Syihab tidak mendukung pemerintah dalam program penanganan penularan COVID-19. Lalu bagaimana reaksi Rizik Syihab atas vonis tersebut yang dijatuhkan oleh hakim? Dalam persidangan, Rizik Syihab sempat menebar senyum kepada awak media saat turun dari mobil tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelum masuk ke rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Kamis 27 Mei 2021 malam. Rizik tampak memakai gamis dan sorban berwarna putih. Rizik Syihab juga tampak dikawal petugas bersenjata lengkap saat turun dari mobil tahanan. Ia turun bergantian dengan kelima ex-petinggi FPI lainnya yang terjerat kasus serupa. Namun, hanya Rizik Syihab yang menjawab sapaan media. Sembari turun dari mobil tahanan, Rizik Syihab mengaku kondisinya sehat seusai menjalani vonis atas kasus yang menjeratnya tersebut. Saat ditanya terkait vonis yang dijatuhkan Hakim PN Jakarta Timur, Rizik mengatakan masih mempertimbangkan apakah dirinya akan mengajukan banding atau tidak. Menurut Rizik, dirinya masih memiliki waktu selama 7 hari untuk menentukan langkah hukum yang diambil terkait vonis tersebut. Setelah mendapat vonis 8 bulan penjara, Rizik Syihab diperkirakan bakal bebas pada Juli 2021 mendatang. Hal itu disampaikan oleh anggota kuasa hukum Muhammad Rizik Syihab, Aziz Yanuar. Perhitungan tersebut menurut Aziz mengacu pada vonis hakim untuk perkara Petamburan yang dimana kliennya hanya divonis 8 bulan. Sidang vonis Rizik menjadi ujung dari jalannya proses persidangan yang dipenuhi drama. Sempat tolak sidang online, bersiteru dengan jaksa hingga pledoi yang menyebut kasus ini sebagai bentuk balas dendam politik. Dengan sejumlah pertimbangan, hakim akhirnya menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.